Yang keempat ada GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan yang kelima ada LMND. Oh, oke. Ya, ada juga IMM, Oh, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, oke, banyak banget ternyata ya sobat bisnis ya, UKM, terus juga organisasi si eksternal. eksternal dan internalnya. Nah, kalau boleh tahu nih ya Kak, kira-kira kalau untuk kakak sendiri nih tergabung dalam organisasi apa? Eksternal maupun internal? One FM, Radio Business and Entertainment. Selamat pagi sobat bisnis, ketemu lagi bareng Ika di edisi hari ini di zona 10-12 Talk Show Radio. Halo sobat bisnis, masih sama Ika di sini yang setia nemenin kalian sampai jam 12 siang nanti. Nah sobat bisnis, penasaran gak sih Ika hari ini ditemenin sama siapa? Pasti penasaran dong. Ika hari ini kedatangan tamu-tamu spesial nih. Mau tahu gak siapa? Penasaran ya pasti ya. Ini langsung kita kenalan nih. Dari kanan Ika, boleh tahu gak sih Kak namanya siapa, kesibukannya apa, dan kalau boleh tahu asal dari mana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih kesempatannya Mbak Ika. Ini saya panggilnya Mbak nggak apa-apa ya? Mbak, nggak apa-apa. Oke. Jadi, kenalin nama saya Rido Gusti Putra. Karido, oke. Ya, Saya manggil kakak ya? Boleh. Yang penting jangan panggil sayang aja. Oke. Saya dari UIN Intan Lampung. Kesibukan sekarang, alhamdulillah masih sebagai mahasiswa ya. Jadi masih mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang mahasiswa. Dan juga mungkin ada kesibukan sampingan yang lain. Salah satunya ya mungkin belajar ya. Belajarnya itu di organisasi. Jadi makanya kemudian hari ini hadir di sini. Jadi kan tempat belajar itu nggak cuma di kelas ternyata. Oke. Itu aja Mbak. Oke. Dari Universitas Islam Negeri Lampung, kalau boleh tahu jurusannya apa Kak? Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Oh, Pendidikan Agama Islam. Berarti OTW jadi guru ya Kak ya? Amin ya rabbal alamin. Nih katanya Kak Rido sambil belajar ya Kak ya. Berarti kita tahu tuh bahwa belajar itu nggak dari ruang kelas doang ya Kak ya, tapi dari luar juga, bisa jadi organisasi atau dari ya kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, benar Pak. Nah di samping Kak Rido ini ada siapa nih Kak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Mbak Ika. Perkenalkan, nama Rustam Effendi, asal dari kampus UIN Intan Lampung, Fakultas Syariah dan jurusan Hukum Ekonomi. Oh, Hukum Ekonomi. Untuk- Kegiatannya dari lagi ngapain Kak? Oh, untuk Kesibukannya. kegiatan dan kesibukannya ya, sebagai seorang mahasiswa tentu pasti mengerjakan ya kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas dari sebagai seorang mahasiswa ya. Dan juga sekarang masih sama kayak sebelah saya, sahabat saya, yaitu sebagai masih belajar dan berproses di organisasi. Ya, mungkin itu Pak. Nah di sebelahnya lagi nih yang terakhir nih ada Kak, namanya siapa Kak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Krisdiantoro. Kak Ya. Krisdiantoro. Bisa dipanggil Kris atau Kak Kris. Jangan Mbak Kris. Ya. Kemudian apa lagi? Kesibukan. Oh, kesibukan. Kesibukannya saat ini alhamdulillah lebih banyak di sekolah. Walaupun mahasiswa, sekarang alhamdulillah sudah Mengajar berarti ya? iya, Oke. belajar sih sebenarnya. Belajar mengajar. Gitu. Kalau jurusannya berarti pendidikan juga ya Kak ya? Ya, Pendidikan apa tuh? jurusannya pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa. Oh sama kayak Karido. Beda. Karido pendidikan agama Islam. Saya pendidikan bahasa Arab. Iya. Oke deh. Nah, sobat bisnis tuh udah kenal kan siapa-siapa aja nih cowok-cowok ganteng yang nemenin Ika di sini untuk ngebahas kira-kira apa nih yang kita bahas. Nah, sobat bisnis karena kita kedatangan mahasiswa-mahasiswa nih ya. Jadi kita juga mau sedikit ngebahas tentang organisasi. Nah, mungkin Ika mau tanya dulu nih, dimulai dari Karido. Menurut Karido, organisasi itu apa sih Kak? Organisasi, kalau menurut saya pribadi ya, pertama organisasi itu sekumpulan orang yang kemudian punya tujuan yang sama dan juga
dihimpun dalam sebuah struktur yang legal gitu ya, legal. Artinya bukan tentang perkumpulan-perkumpulan yang cuman hura-hura doang gitu kan. Oke. Jadi kalau kita tuh bisa ngelihat banyak orang misalnya nongkrong di suatu tempat, kemudian ngobrol tentang sebuah tujuan tanpa adanya struktur, itu belum bisa disebut organisasi. Tapi kemudian ketika perkumpulan tadi dimatangkan, kemudian juga dibentuk adanya struktural, nah itu yang kemudian bisa disebut dengan organisasi. Dan juga organisasi bukan hanya tentang mencapai tujuan organisasinya itu sendiri, tapi tentang gimana juga meningkatkan apa yang ada di dalam para anggotanya. Salah satunya potensi. Nah, potensi kemudian juga bisa pemahaman, atau yang bisa lebih kerasa itu mungkin dari organisasi itu kita juga bisa menambah relasi lah gitu. Artinya kita tidak percuma gitu kan berorganisasi. Iya sih benar banget ya, aku sependapat nih sama Karido karena organisasi itu apa ya, sebenarnya mengajarkan kita banyak hal ya Kak ya. Bukan cuman ilmu doang, tapi kita juga bisa ketemu sama banyak teman, banyak relasi, dan juga mungkin banyak pelajaran yang gak kita dapat di dalam kelas. Benar banget. Nah kalau misalnya Ika nih pengen tanya untuk semuanya nih, menurut pribadinya masing-masing nih ya, apa sih pentingnya organisasi? Ya menurut Kak Rustam dulu. Kalau dari saya sendiri ya, untuk apa sih pentingnya berorganisasi? Kalau dari saya sih sangat penting ya berorganisasi, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang pemuda ya. Karena berorganisasi itu salah satunya bisa membentuk karakter kita ya sebagai seorang pemuda dan juga mahasiswa, karena di organisasi kita bisa belajar bersosial. Karena kan kalau kita hanya belajar di kelas saja, sosial itu agak kurang ya. Jadi kalau kita berorganisasi, kita bersosial dengan banyak orang, dan juga yang paling penting bersosial dengan masyarakat. Dan juga pentingnya berorganisasi ya tadi, kita bisa membangun relasi dan juga networking lah, jaringan ya. Mungkin kalau kita hanya belajar di kelas, ya jaringan kita hanya kawan-kawan kelas saja gitu. Berbeda jika kita berorganisasi, tentu banyak jaringan kita bisa perluas lah. Itu sih pentingnya berorganisasi ya kalau dari diri saya sendiri. Nah kalau menurut Kak Kris, pentingnya organisasi itu apa Kak? Menurut saya tadi salah duanya sudah disebutkan dengan rekan saya Kak Rustam ya. Ada apa tadi Kak, karakter ya. Dan yang pertama bentuk karakter, kemudian yang kedua adalah networking atau jaringan. Nah kalau menurut saya ada lagi, yang ketiga adalah wawasan keilmuan. Nah jadi bagaimana seorang mahasiswa itu memiliki wawasan yang luas ya, keilmuan yang tinggi, salah satunya dibentuk dari organisasi. Kalau kita cuma kupu-kupu ya, kuliah pulang, kemudian kalau yang ngekos dari kampus terus ke kosan, ngerjain tugas gitu-gitu aja, wawasannya itu kurang gitu kan. Nah itu yang ketiga adalah wawasan. Kemudian yang keempat apalagi? Yang keempat adalah melatih menjadi seorang pemimpin. Nah, itu yang sangat luar biasa, menjadi leader. Karena apalagi khususnya kaum laki-laki bakal jadi imam. Nah itu pasti bakal harus memiliki mental kepemimpinan gitu. Itu dari saya. Oke Dewa, emang kayak gitu sih ya sebenarnya. Sobat bisnis nih, tadi udah dijelasin tuh pentingnya berorganisasi dan apa itu organisasi. Mungkin sobat bisnis juga mungkin banyak yang belum tahu mungkin ya, bahwa organisasi itu sangat penting banget. Karena selain kita dapat ilmu juga, tapi kita juga dapat jaringan yang luas, dan juga wawasan-wawasan yang bisa kita dapatkan dari organisasi itu. Juga kita dapat pembelajaran gimana caranya menjadi pemimpin, bener ya Kak ya. Nah sobat bisnis, Ika pengen tanya juga nih, untuk narasumber Ika, menurut kalian apa sih bedanya orang yang berorganisasi sama yang tidak berorganisasi? Karena kan kita tahu nih, mungkin juga tadi udah disebutin nih di awal, kalau narasumber Ika nih hari ini yang datang gak cuman sibuk kuliah doang, tapi sibuknya itu berorganisasi, mungkin ada juga yang mengajar dan ada kegiatan di luar, itu pasti bagi waktunya itu susah banget gitu ya Kak ya. Nah menurut kalian tuh apa yang membedakan antara mahasiswa yang kupu-kupu nih mungkin ya, atau mahasiswa yang berorganisasi? Baik, sebelum saya bicara soal perbedaan ya, saya ingin coba membangun soal pola pikir dulu. Jadi memang
selama ini banyak mahasiswa yang kemudian berpikiran bahwasanya berorganisasi itu bisa mengganggu kuliah. Ya. Kemudian nanti berangkat dari situ banyak kan akhirnya mahasiswa itu enggan untuk ikut organisasi. Akhirnya dia ya seperti disebutkan rekan kita tadi, kuliah cuman kuliah pulang gitu kan. Belajar sampai di kampus, kemudian mendengarkan dosen berbicara, teman presentasi, setelah itu pulang ke kosan dan mengerjakan tugas. Alangkah sempitnya dunia kan kalau kita seperti itu. Artinya bahwasanya banyak ternyata pembesar-pembesar negeri ini gitu yang kemudian hari ini duduk di birokrasi ataupun di parlemen yang ada di Indonesia, itu dulunya adalah para aktivis. Itu dulu adalah orang-orang yang kemudian ketika kuliah nggak cuman belajar di kelas gitu, duduk kemudian mendengarkan kemudian pulang. Artinya ada sebuah mindset yang perlu dibangun kepada mahasiswa hari ini yang kemudian itu bisa membangkitkan semangat bahwasanya kita itu perlu belajar, nggak hanya di ruang kelas tapi belajar di luar kelas juga. Makanya kemudian organisasi itu penting. Nah, kemudian tadi pertanyaan Mbaknya kan berkenaan dengan perbedaan antara mahasiswa yang berorganisasi dan yang tidak. Ya, mahasiswa yang berorganisasi dengan yang tidak. Yang pertama paling terlihat itu dari sikap dan sifat. Itu yang paling bisa kita lihat ya secara zahir. Jadi kalau misalnya mahasiswa berorganisasi dengan tidak, ketika di kelas mungkin dia akan lebih banyak menyendiri ataupun diam. Ketika ada dosen bertanya ataupun ketika diskusi, dia akan lebih cenderung untuk mendengarkan gitu kan, menjadi pendengar yang baik. Tapi tidak untuk menjadi pembicara. Iya, pembicara ataupun ya orang yang menyampaikan orasi gitu ya. Orator, dia nggak menyampaikan apa pendapat yang ada di dalam dirinya. Karena hal itu tadi itu ya dibangun di organisasi. Itu yang pertama, jadi sikap dan sifat. Kemudian ya tadi juga disebutkan pemahaman. Artinya ketika orang itu berorganisasi, pemahamannya akan lebih luas. Benar, jendela dunia itu adalah buku. Tapi ternyata kalau cuman kita melihat dunia itu lewat jendela kan kurang. Ya, kita perlu lewat pintu ataupun lewat atap kalau bisa. Artinya kan kita keluar lewat atap untuk melihat dunia itu lebih luas. Ya, anggap saja organisasi itu adalah atap untuk kita melihat dunia itu lebih luas. Seperti itu. Nah, boleh nih tambahan dari Kak Rustam. Ya, baik. Kalau dari saya sendiri ya, apa sih perbedaan antara dengan yang berorganisasi ataupun tidak? Ya mungkin tadi sudah sedikit disampaikan oleh sahabat saya Ridho. Ya mengenai perbedaan, ya bisa dilihat tadi ya dari sifat dan juga karakter dari seseorang. Belajar mungkin dari pengalaman saya sendiri ya. Ketika saya berada di SMA, di bangku SMA, itu tidak mengikuti organisasi ya. Nah jadi jadi ada sedikit perbedaan ini ya. Jadi ketika masuk perkuliahan lah saya mencoba untuk mengikuti organisasi. Ternyata di situ memiliki sangat perbedaan yang sangat luar biasa yang terjadi dalam diri saya. Pertama mungkin ketika saya duduk di SMA itu, ketika berbicara di depan orang banyak ya, itu agak sedikit grogi lah ataupun gemeteran lah. Nah tapi berbeda ketika saya belajar berorganisasi, dan di organisasi tersebut diajarkanlah kita untuk bisa berbicara di depan orang ramai ya. Mungkin dari hal-hal terkecil seperti kita menjadi MC ataupun sebagainya, itu secara tidak langsung melatih diri kita untuk bisa cakap dan bisa beranilah berbicara di depan orang ramai. Itu ya sedikit pengalaman saya ketika berorganisasi, itu merubah diri saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke. Terus pendapat dari Kak Kris ya? Kak Kris. Menurut Kak Kris ini apa nih? Perbedaan mahasiswa yang berorganisasi dan yang tidak? Sudah banyak tadi disampaikan oleh sahabat-sahabat saya juga. Nah, kalau saya menambahkan aja, jadi ada salah satu juga perbedaannya adalah ketika kenal dengan birokrasi. Nah, itu sangat mendasar juga, karena orang yang mahasiswa yang hanya kupu-kupu ya, kuliah pulang itu belum tentu tahu siapa itu nama kajurnya, kemudian belum tentu siapa tahu nama dekan gitu kan, wakil dekan gitu kan, belum tentu tahu gitu. Tapi dengan berorganisasi ya, sering silaturahmi gitu kan. Kalau organisasi sering, apalagi organisasi intra kampus gitu kan, maupun ekstra kampus gitu kan. Nah itu pasti sering silaturahmi, sering komunikasi dengan birokrasi. Maka salah satu perbedaannya di situ. Kalau mahasiswa yang berorganisasi lebih kenal dengan birokrasi kampus. Kalau yang kupu-kupu ya hanya kenal teman-teman sekosannya aja mungkin gitu. Dan dosen-dosen yang ngajar doang. Iya, dosen-dosen yang ngajar gitu.
Nah, oke deh. Ini udah dijawab tuh ya, apa perbedaan dari mahasiswa yang berorganisasi dan yang tidak. Mungkin banyak banget memang bener nih kata narasumber kita yang datang pada hari ini. Kalau misalnya dilihat dari luarnya mungkin terlihat jelas dari sikap dan karakteristiknya mungkin sangat berbeda gitu ya. Mana mahasiswa yang berorganisasi dan yang tidak, dan juga banyak banget hal-hal yang kita dapatkan dari berorganisasi gitu kan. Mungkin dari mentalnya, public speakingnya, bagaimana caranya kita bisa berbicara di depan banyak orang gitu kan, mengatasi masalah-masalah birokrasi tadi kata Kak Kris gitu ya. Nah, Sobat Bisnis penasaran gak sih kira-kira apa lagi yang bakalan kita bahas nih terkait dengan organisasi? Kira-kira Kak Kris, Kak Rustam, dan Kak Rido ini organisasinya apa sih gitu loh, sampai punya statement kayak gitu ya. Pentingnya organisasi itu apa, dan juga perbedaan antara mahasiswa yang berorganisasi dan juga mahasiswa yang tidak berorganisasi. Nah, Sobat Bisnis, ini kan kita kedatangan mahasiswa UIN nih ya. Mungkin kita mau tahu juga nih ya, organisasi yang ada di UIN itu ada apa aja nih? Mungkin untuk Kak Rustam, ada apa aja nih Kak organisasi di UIN? Ya, untuk berbicara tentang organisasi yang ada di UIN ya. Ya. Di UIN itu ada dua ya, ada eksternal dan juga internal. Mm-mm. Ya, mungkin kita sebutkan dulu ya, ada apa aja sih organisasi internal ya yang ada di kampus UIN dan Lampung. Ya, di sini saya melihat yang tercantum ya dalam website UIN Dentan ACID itu ada 18 UKM. Oh, Yang banyak juga ya ternyata ya. Lumayan banyak. Yang pertama itu ada UKM KSR PMI. KSR PMI. Yang kedua ada UKM Taekwondo. Ketiga ada UKM Permata Sholawat. Keempat ada UKM Hikmah. Kelima ada UKM Al Ijtihad. Keenam ada UKM Inkai. Ketujuh ada UKM Pramuka. Kedelapan ada UKM Pers Mahasiswa atau Presma. Kesembilan ada UKM Resimen Mahasiswa. Ke-10 ada UKM Koperasi Mahasiswa atau Kopma. Ke-11 ada UKM Pusat Kajian Ilmiah Mahasiswa atau Puskima. Ke-12 ada UKM Bapinda. Ke-13 ada UKM Blitz. 14 ada UKM Mahasiswa dan Intan Pencipta Alam atau Mahripal. 15 UKM Pencak Silat. 16 UKM Bahasa. 17 UKM Olahraga dan Intan atau ORI. Yang terakhir 18 UKM Pusat Informasi dan Konseling Sahabat atau PIK Sahabat. Nah, itu ada, itu organisasi internal kampus atau UKM. Nah, kalau untuk eksternal kampusnya itu ada beberapa organisasi juga. Yang pertama itu ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Yang kedua ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang ketiga ada KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Yang keempat ada GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dan yang kelima ada LMND. Oke. Ya, ada juga IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, banyak banget ternyata ya Sobat Bisnis ya, UKM, terus juga organisasi eksternal dan internalnya. Nah, kalau boleh tahu nih ya Kak, kira-kira kalau untuk kakak sendiri nih tergabung dalam organisasi apa? Eksternal maupun internal? Boleh nih dimulai Kak Rido. Baik, kalau untuk yang saya ikuti ya, jadi saya itu berorganisasi sudah mulai dari semester 1. Jadi ini bisa jadi sedikit, semoga bisa jadi motivasi lah ya. Jadi memang sudah dari SMA juga berorganisasi, dan kemudian ketika masuk kuliah juga sudah mulai dijaga sama kakak-kakak ternyata. Jadi saya nggak bisa lari jauh-jauh organisasinya dari organisasi kakak-kakak. Tapi ya ternyata alhamdulillah sampai hari ini masih koma di situ dan bisa ikut sampai akhir lah ya. Itu organisasi yang pertama. Kalau intra kampusnya ikut UKM Bapinda, Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Pembinaan Dakwah. Kemudian kalau eksternalnya cuman ikut satu ya, ikut Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Dan kalau ada organisasi kedaerahan, itu mungkin masuknya organisasi eksternal ya. Nah, kalau organisasi eksternalnya itu yang kedaerahan, saya ikut di Ikatan Keluarga Mahasiswa Lampung Utara. Karena saya di IKAM ya? Iya, IKAM Lampura. Karena saya memang berasal dari Lampung Utara ya. Jadi ikutnya IKAM Lampura. Saya sebenarnya pengen ikut IKAM Pesbar.
Tapi karena nggak dari sana nggak bisa. Oh ya udah saya ikut ikam lumpur aja, gitu ya. Heeh. Jadi sistemnya zonasi gitu. Kayak Cukup, masuk SMA ya sistem zonasi. iya Mbak. Semoga hati kita nih nggak zonasi lah ya. Nah untuk Kak siapa nih, Kak Kris? Saya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk UKM ya atau organisasi. Organisasi kalau dari Kak Rido tadi menyampaikannya internal dulu, kalau saya eksternal dulu. Nah, dibalik ya. Ya. Beda ya Kak ya. Iya, kalau organisasi kedaerahan juga ada. Kalau saya berasal dari Natar ya, Natar itu masuk ke Lampung Selatan. Berarti organisasi kedaerahan itu IKAM Lamsel, Ikatan Mahasiswa Muslim Lampung Selatan. Itu. Kemudian eksternal yang lain yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami. Kemudian yang untuk organisasi internal kampusnya itu Bapinda, UKM Bapinda gitu. Sama ya. Cuman kebetulan apa emang udah janjian ya, udah iya, janjian. udah takdirnya. Iya, lanjut. Nah kalau untuk Kak Rustam tergabung dalam organisasi apa aja nih? Dalam internal dan eksternal? Ya kalau untuk di internal itu internal dulu ya. Kalau untuk di internal UKM ya sebenarnya ketika maba itu banyak sih yang diikutin atau daftar ya di organisasi ataupun UKM internal. Tapi qadarullah ya sekarang saya lebih aktif di UKM Bapinda sama seperti rekan-rekan narasumber juga di UKM Bapinda. Nah kalau untuk organisasi eksternal juga ya kebetulan sama juga sama narasumber kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah kalau untuk di organisasi kedaerahan ya karena saya berasal dari Waikanan ya. Jadi ya tergabung dalam HIMA, Himpunan Mahasiswa Waikanan. Oke. Berarti hampir sama tuh ya sama Bapinda dan juga kami. Cuman bedanya pas waktu di organisasi kedaerahan mungkin sesuai dengan daerahnya masing-masing, sesuai dengan asal daerahnya masing-masing. Nah, ini udah tahu nih ya, sobat bisnis, ada organisasi apa aja eksternal maupun internal di Universitas Islam Negeri Lampung. Nah, Ika pengen tanya nih, Kak, Ika sendiri nih ya. Ini kalau ngomong-ngomongin Universitas Islam Negeri Lampung nih ngomong-ngomong Ika juga berasal dari sana loh. Tapi kalau Ika masih termasuk dibilang maba sih. Berarti masih bisa ikut organisasi. Oke. Nah itu sih, itu menjadi pertanyaan Ika juga nih. Jujur Ika tuh sebenarnya SMA itu memang suka ikut organisasi. Cuman pas waktu masuk kuliah ini itu sih karena banyak kan, saking banyaknya pilihan jadi kayak bingung gitu loh. Mau milih apa gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Mau ikut sini tapi teman-teman ikut sini, terus diajakin kakak tingkatnya ikut ke sana gitu loh. Jadi terlalu banyak pilihan gitu dan terlalu banyak pendapat-pendapat yang masuk. Nah kalau misalnya Ika pengen tahu nih kakak-kakak kenapa sih milih itu dan gimana sih sarannya untuk Ika nih selaku masih maba gitu ya, selagi masih maba, mungkin juga sobat bisnis yang lagi ngedengerin ada juga nih yang maba dan masih bingung nih mau masuk organisasi apa dan gimana caranya, terus juga mungkin ada yang masih malu-malu gitu Kak. Boleh dimulai dari ya Kak Rido. Baik, bicara soal pilihan berarti ya. Iya. Oke. Jadi sama sih sebenarnya, pilihan hati lagi-lagi ya. Karena memang yang namanya berorganisasi itu bukan soal pribadi kita aja yang pertama, tapi nanti kita bertemu dengan orang banyak kan. Kalau misalnya kemudian orang-orang tersebut gak sesuai dengan hati kita, gimana dong? Ya, menolak berartinya kan? Kenyamanan itu nomor 1 ya kan? Nah, dan yang pasti kenyamanan itu gak dicari teman-teman, ternyata diciptakan. Jadi sebenarnya bergabung di organisasi manapun itu teman-teman diberikan kebebasan lah istilahnya. Teman-teman punya hak untuk bergabung dimanapun. Tapi memang lagi-lagi itu tadi karena berangkat dari hati, jadi memang ada kecenderungan yang pertama ya. Jadi kita lihat dulu nih organisasi itu, apakah ada sih kecenderungan sama sikap kita nih? Atau enggak? Kalau misalnya enggak, kita jangan tinggalkan terlebih dahulu organisasi tersebut. Jangan mentang-mentang nggak sesuai dengan hati, kemudian kita coret janganlah ikut organisasi ini karena udah nggak sesuai sama hati saya. Kan nggak seperti itu ya. Artinya kan organisasi ini tempat kita belajar untuk lebih baik. Berarti kalau seperti itu nggak hanya tentang hati kita kalau nggak sesuai, tapi kalau misalnya itu kira baik, lagi-lagi tadi kenyamanan. Jadi kenyamanannya bukan kita hanya dicari, tapi nanti diciptakan. Seperti itu. Nah, kalau saya kemarin
memang dari SMA sudah kemudian bergabung di organisasi yang serupa lah istilahnya ya. Jadi ketika masuk di kampus, saya cari dulu teman-teman yang memang serupa gitu, sama di organisasi yang sama ketika SMA. Dulu waktu SMA itu gabung di organisasi Rohani Islam ya, Rohis. Makanya kemudian ketika di kampus carinya Rohis juga gitu. Tapi nggak masalah buat teman-teman yang mungkin dari SMA-nya dia ikutnya PMR, kemudian ikutnya Pramuka atau ikutnya KIR, karya ilmiah remaja gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita cek dulu tadi lagi-lagi, siapa tahu ada kebaikan di dalam organisasi tersebut, kemudian kita bisa ikut, dan ternyata setelah kita jalanin ada kenyamanan di dalamnya gitu kan. Nah seperti itu. Mungkin kalau yang lain boleh ada pendapat yang lain. Boleh nih, dari Kak siapa? Kak Kris atau Kak Rustam? Boleh Kak Rustam dulu. Kak Kris dulu. Iya. Kalau dari saya kembali lagi ke pribadi ya, benar. Jadi tujuan daripada masuk organisasi itu apa sih gitu kan? Pasti setiap seseorang ingin memasuki sebuah tempat ya, pasti ada tujuannya. Benar. Gak mungkin kalau kita mau ke ruang tamu gitu, kemudian kita malah ke toilet gitu kan. Nah itu kan salah tujuan gitu. Padahal ada tamu di depan, kita malah ke toilet gitu. Nah itu adalah salah satu pemikiran yang harus kita sama-sama samakan, bahwa tujuan masuk organisasi itu apa gitu. Kembali ke tujuan. Nah mudah-mudahan tujuan-tujuan yang masuk dalam, yang kemudian ada dalam dirinya itu untuk masuk organisasi, itu tujuan-tujuan tercapai dan juga bisa mengembangkan organisasi itu. Nah itu yang diharapkan gitu. Oke, untuk dari Kak Rustam. Ya, kalau dari saya sendiri untuk tadi berorganisasi ya. Jadi tadi berbicara tadi dari sahabat Ridho mengenai tentang hati ya. Ya, memang benar ya. Tadi berorganisasi itu ya tergantung dengan hati kita juga. Apakah kita nyaman ataupun tidak dalam organisasi. Tapi tadi kita harus jangan mencari kenyamanan tapi menciptakan kenyamanan. Ya, seperti halnya jika kita ingin mengetahui air itu dalam ataupun dangkal ya, kita harus nyebur dulu ya, nyebur ke dalam air tersebut. Jadi kita bisa mengetahui air itu dalam atau dangkal. Begitupun juga berorganisasi ya. Jadi ya kita masuk dulu ke organisasi tersebut, jangan mengira-ngira ataupun apalah itu ya. Jadi kita harus masuk dulu organisasi tersebut ya, sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang di dalam organisasi tersebut, visi dan misinya apakah sesuai dengan kriteria ataupun diri kita. Nah jadi tadi kalau Mbak Ika menyebutkan teman ngajak sini dan Kati ngajak ke sana gitu ya, kita harus memang berbeda lah dari teman-teman kita, karena berorganisasi kita pasti akan mendapatkan teman dalam organisasi tersebut. Jadi jangan takut untuk tidak ada teman ya, karena ya berorganisasi tentu kita bisa tadi membangun relasi dan juga jaringan ya. Tentu pasti ada teman yang nanti ke depan bisa lebih akrab dan juga bisa menasihati kita dalam kebaikan dan kebenaran. Itu sih. Oke, boleh. Oke, tambahan sedikit. Jadi memang berorganisasi hari ini itu bukan ajang buat ini aja teman-teman. Bukan cuman ajang buat memperbaiki diri aja ya. Ternyata memang ada beberapa organisasi yang kemudian itu digunakan untuk ajang pengkaderan yang memang mungkin dengan tujuan-tujuan tertentu gitu kan. Artinya di sini lagi-lagi kita perlu selektif. Karena lagi-lagi organisasi tadi kita sudah bakalan lihat lah bagaimana kemudian organisasi tersebut ya, pertama dari kegiatannya memang, tapi lagi-lagi benar kita harus masuk dulu biar tahu apa sih sebenarnya di organisasi tersebut. Artinya berorganisasi itu bukan soal hanya diri kita dan orang lain tadi ya, lagi-lagi, tapi kalau misalnya ada tekanan gitu kan, dipaksa nih sama kakak ini untuk ikut organisasi ini, atau dipaksa sama mbak ini untuk organisasi itu, itu perlu dipertanyakan apakah kemudian memang kita bakalan baik nggak sih di organisasi tersebut, atau nanti oke, nggak apa-apa ketika kita diminta untuk gabung kita kemudian coba masuk dulu dan cross check ya, kita cross check organisasi tersebut bagaimana di dalamnya ya, nggak apa-apa, monggo. Lagi-lagi ketika nanti itu memang sesuai ya monggo dilanjutkan, tapi jika tidak, lagi-lagi kebebasan ada di diri kita, jangan tertekan dengan orang lain seperti itu. Iya, benar banget. Iya sih, benar banget ya. Mungkin itu juga jawaban untuk diri ke secara pribadi gitu ya. Ketika kita memilih organisasi itu ya, memilih itu ada di hak kita gitu ya. Nggak peduli gimana omongan orang, yang penting sesuai dengan hati kita gitu loh. Kita mau milihnya apa gitu. Nah, soal bisnis mungkin nih ya, banyak juga yang penasaran sama kakak-kakak narasumber yang hadir di sini, termasuk Ika juga.
Ika nih kadang suka mikir gitu Kak, takutnya organisasi itu mengganggu pelajaran atau nanti jatuhnya malah lebih apa ya, ke organisasinya dibandingkan ke mata kuliah di kuliah kita gitu. Apalagi kan nih kalau Ika ke Kak Kris ya, kegiatannya banyak banget ya kayak ngajar juga, terus juga organisasi juga, dan harus kuliah juga. Jadi menyeimbangkan dengan bagi waktunya itu kayak gimana sih Kak? Dan setuju nggak sih dengan statement yang tadi sampaikan di awal? Iya, setuju sih. Jadi ada rekan saya juga nih, sahabat saya Kak Rido ini, beliau adalah salah satu peraih IP ya, IP 4,0. Wah. Luar biasa kan? Nah, semester berapa Kak waktu itu? Semester 1. Semester 1 dan semester 7. Wow. Nah, semester 1 IP-nya 4,0. Semester 7 4,0. Insya Allah itu. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa organisasi itu mengganggu perkuliahan. Buktinya dapat IP 4,0 gitu kan. Nah, jadi lagi-lagi kalau menurut saya bahwa organisasi itu malah justru membuat kita semakin cerdas ya, semakin pintar, semakin bisa membagi waktu gitu. Bukan malah kita berantakan di waktunya. Nah, kalaupun itu adalah diri kita malah semakin berantakan, itu berarti bukan salah organisasinya ya. Tapi salah kita Salah sendiri gitu. Kurang pintar untuk membagi waktu gitu, Pak. Oke, iya sih benar banget sih. Ya mungkin itu apa ya, statement yang diucapkan dari orang-orang yang mungkin males gitu kali ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau, itu pasti ada jalannya gitu ya. Buktinya juga nih Kak Rido nih walaupun sibuk sana sini, sibuk organisasi, tapi juga tetap memprioritaskan kuliahnya, mata kuliahnya, sehingga mendapatkan nilai sempurna ya kayak 4 gitu. Kita doakan juga mungkin sobat bisnis yang lagi ngedengerin, yang mungkin juga apa ya, sibuk berorganisasi tapi juga harus kuliah, harus kerja juga, mungkin ya pinter-pinternya kita bagi waktu, jadi supaya kita apa ya, termanage gitu loh antara mana kuliah, mana organisasi gitu sobat bisnis. Alasan kakak kenapa memilih sebagai kami organisasi eksternalnya, dan juga kan itu sama-sama tuh ya bertiga ikut kami, itu kenapa sih Kak alasannya? Ataukah kemauan sendiri, atau juga mungkin ada yang ikut-ikut teman, atau gimana tuh Kak? Baik, dari saya dulu ya Mbak ya, boleh ya? Boleh. Atau Kak Kris duluan nih? Oh ya, berarti saya dulu aja. Kalau lempar-lemparan. Oke, jadi kenapa kemudian saya memilih kami? Karena saya seneng gitu kata-kata kami. Jadi kan kita nih bareng-bareng gitu. Beda kalau sama yang lain kayaknya nggak ada filosofisnya. Itu yang pertama. Kemudian itu alasan bercanda insya Allah, tapi masuk juga ya Mbak ya. Masuk, jadi kan kami, jadi kita gitu kan. Kamu dan aku akan kami pada waktunya gitu. Nah kemudian yang menjadi alasan paling mendasar memang tadi kesamaan itu ya. Jadi memang lagi-lagi sebenarnya saya sebelumnya nggak tahu sih kami itu apa. Memang penting memperkenalkan sebuah organisasi itu kepada adik-adik. Ya yang pertama pasti lewat membernya, gitu kan. Benar. Jadi saya dulu kenal kami lewat membernya secara langsung, nggak lewat perantara. Dia bukan member gitu kan, cuman kebetulan aja mampir terus ngomongin tentang kami gitu, enggak. Tapi memang member yang kemudian sudah bergabung di kami. Dan kemudian yang menjadi tolak ukur, kok saya ini harus gabung kami ya? Kenapa? Saya lihat yang pertama tuh dari akhlak para membernya itu tadi gitu ya. Jadi dulu itu saya kenal dengan kakak-kakak dan mbak-mbak yang memang dia tuh nggak cuman datang kepada kita sebagai orang yang bakalan direkrut nih kan. Kan mereka itu jadikan kita itu target rekrutmen gitu ya. Benar. Kamu nih ikan nih, bakalan saya jaring kata dia kan. Dalam hatinya saya tahu itu. Tapi ternyata kalau kakak-kakak kami itu nggak cuma datang ketika mau ngejaring doang, tapi ketika dia mau misalnya ada ikan itu mau diajak ke akuarium yang lebih bagus gitu, kita diajak gitu kan. Apa enggak ikan itu butuh suplemen, kita dikasih. Misal, itu pemisalannya. Jadi ketika saya dulu maba, saya butuh informasi nih tentang kampus. Di kampus itu ada apa aja sih Mbak gitu kan. Misalnya terus daftar ulangnya apa aja, gimana caranya. Yang bantuin saya itu ya teman-teman kami gitu, kakak-kakak di kami. Dan kebetulan juga akrab gitu kan sampai hari ini. Artinya kami ini enggak cuman ngerekrut untuk kemudian menjadikan orang itu sebagai bentuk pelampiasan untuk memenuhi targetan rekrutmen gitu kan, tapi memang benar-benar ditempa untuk kemudian
kader yang sudah direkrut nanti jadi orang gitu kan. Karena yang namanya organisasi itu produknya orang. Produknya itu adalah bagaimana kemudian membernya tadi, anggotanya itu minimal bisa sama dengan dia gitu ya. Atau kalau misalnya bisa lebih, ya alhamdulillah bagus, ya. gitu. Seperti itu sih Mbak. Jadi memang dari akhlaknya kemudian mereka yang benar-benar mengayomi, nggak memang cuma datang ketika ada maunya saja. Gitu. Iya sih, bener banget. Berarti sesuai dengan kata hati ya, kayak. Aduh, ini nggak kata hati aja Mbak kalau ke saya mah. Kata pikiran juga nih. Nah, kalau untuk Kak Rustam sendiri, Ya, tadi mungkin sudah banyak ya disampaikan oleh Kak Ridho mengenai tadi ya kenapa bisa ikut di organisasi kami ya. Nah, kalau saya sendiri kan tentu pas kita maba ya, maba itu pasti kita banyak mencari informasi ya. iya. Nah, kemudian dulu ada kakak sepupu saya yang dia juga sudah lama kuliah lah, lebih dulu kuliah, dan beliau kuliah di Unsri ya, Unsri Palembang. Nah di situ saya sharing lah sama kakak sepupu saya ini, Kak, kalau kita di kampus baiknya gimana sih? Nah, kemudian beliau, ya sebagai mahasiswa kita baiknya mengikuti organisasi ya. Tidak hanya kita nanti belajar di kelas, tapi kita bagaimana bisa berproses di organisasi. Nah, kemudian beliau ini menyarankan kami lah, kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, ya, kemudian pas saya masuk di UIN ya carilah informasi-informasi dan juga carilah member-member kader kami itu sendiri. Nah, yang membuat saya tertarik yang pertama ya tadi sudah disampaikan oleh Kak Ridho ya, melihat dari member ataupun kader-kader kami itu sendiri ya, itu memiliki perbedaan lah yang sangat luar biasa menurut saya. Karena kader-kader kami ya, yang pertama ya tadi akhlaknya yang baik ya, karena di kami ya tidak semuanya orang baik, tapi bagaimana bisa kita belajar menjadi orang baik. Nah, kemudian di situ saya diajarkan ya kita tidak hanya mengejar sebuah prestasi saja, tapi bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya di kami kemudian saya membacalah sejarah-sejarah kami ya, dan melihat ternyata kami ini masih barulah didirikan pada tahun 1998 ya, berbeda dengan organisasi-organisasi ekstra yang lain yang itu sudah lebih lama dan lebih dulu lah didirikan. Nah, jadi itu membuat saya tertarik di kami bagaimana bisa organisasi muda tapi bisa memiliki kader ataupun orang-orang yang berprestasi di dalamnya. Itu membuat sedikit saya tertarik untuk bisa bergabung di organisasi kami. Oke, baik. Untuk Kak Kristi, gimana nih Kak alasannya? Iya. Kalau saya nggak jauh beda sih sebenarnya. Hampir sama. Bahkan ya 70% sama sih gitu. Dengan sahabat-sahabat saya, narasumber-narasumber yang luar biasa ini kan. Nah, dulu waktu saya menjadi maba, salah satu yang ngerekrut saya ini nih, Kak Ridho. Kak Ridho. Iya. Jadi dulu waktu butuh informasi ya, tadi bener dikatakan Kak Rustam dan Kak Ridho, ketika kita maba kemudian butuh informasi, nah kemudian ada yang kita percayakan bahwa itu informasinya benar gitu kan, itu dari kakak tingkat ya. Kebetulan Kak Ridho dulu kakak tingkat saya kan gitu. Jadi saya dapat informasi banyak dari Kak Ridho gitu. Pertama dari beasiswa gitu kan, kemudian dari jadwal-jadwal masuk kuliah gitu kan. Nah itu semua saya dapatkan dari Kak Ridho ini gitu kan. Nah, kemudian berarti kan kalau saya lihat kader-kader kami ini luar biasa gitu, apalagi jaringannya gitu kan, ke kampusnya juga luar biasa gitu kan. Nah dari informasi-informasi itu kemudian saya juga disarankan dari kakak tingkat ya, kakak yang di dekat rumah, tetangga gitu kan, ada juga. Nah sarankan untuk masuk ke kami gitu. Kebetulan tetangga saya ketua PW kami. Oke, oh gitu. Tetangga desa. Iya benar. Nah iya sih, apa ya, anggota-anggotanya banyak yang berprestasi tadi ya, kata Kak Rustam juga ya tadi. Iya, Mbak. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong prestasi nih, kepengen tahu nih, kira-kira prestasi apa aja sih yang udah didapat selama berorganisasi, dan kira-kira di bidang akademiknya itu prestasinya apa aja nih yang didapat? Apakah benar dengan statement yang pertama tadi, keganggu atau gimana nih Kak? Oke, kalau bicara prestasi, semoga ini jadi motivasi gitu ya. Iya. Ya, prestasi yang menjadi Jadi motivasi. Jadi bukan untuk menyombongkan diri artinya. Yang pertama, kalau secara akademis memang nggak sebanyak kawan-kawan yang lain sih. Tapi saya rasa kader-kader kami lebih punya banyak ya, yang punya lebih banyak prestasi di bidang akademik. Tapi kalau saya mungkin nggak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah
yang mungkin bisa sedikit dibanggakan itu tadi sih, peraih IP 4 ya. Wow. Jadi kan memang IP itu kan jadi sebenarnya bukan jadi tolak ukur seseorang itu baik atau enggak, benar. tapi kan setidaknya itu tolak ukur bahwasanya dia pernah berusaha gitu, berusaha dan belajar. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau di organisasi, prestasinya memang organisasi itu prestasinya nggak cuma diukur dari kita misalnya menang lomba apa gitu kan, tapi kemudian menduduki sebuah jabatan penting atau yang dia itu istilahnya jabatan yang jabatan di struktural yang kemudian itu strategis, itu menjadi prestasi. Artinya kita nggak gagal berproses di organisasi tersebut, Iya, gitu ya. benar. Kalau kita ikut organisasi dari semester 1 sampai semester 9 jadi anggota terus, nah itu artinya nggak berprestasi Nggak ada dong kemajuan organisasinya. juga ya. Iya, nggak ada kemajuan di organisasinya. Nah, jadi kalau misalnya memang dia itu baik dan berprestasi di organisasi tersebut, pasti dia naik gitu kan minimal. Benar. Jadi kalau di kami itu sendiri ya, kalau hari ini sudah masuk di kepengurusan wilayah di bidang humas sebagai kepala bidang hubungan masyarakat kami wilayah Lampung. Jadi yang tingkat provinsi ya. Jadi kan kami itu nggak cuma ada di kampus. Jadi memang ada kami di kampus-kampus. Yang tingkatan paling rendahnya, paling bawah itu ada di tingkat kampus, mulai dari UIN, UNILA, kemudian UBL, pokoknya semua kampus yang ada di Lampung itu ada kami. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau di tingkatan daerah kita punya 3 daerah. Yang pertama ada daerah Bandar Lampung, kemudian daerah Metro, sama daerah Pringsewu. Dan untuk daerah-daerah yang lain masih dalam persiapan gitu ya. Jadi nanti temukan kami lah di daerah kalian. Gitu. Kemudian ada di wilayah itu provinsi itu cuma satu ya, karena kan kita provinsinya di Lampung, jadi satu provinsi satu kami wilayah itu di wilayah Lampung gitu. Nah itu sih prestasinya paling nggak banyak kalau saya, cuman yang ini jadi motivasi juga nih. Apa tuh? Jadi kakak-kakak ini peraih beasiswa. Wow. Iya, alhamdulillah. Jadi kuliahnya nggak cuman disuruh bayar, Iya. tapi kita dibayar. Iya, Alhamdulillah. bener Bener ya Mbak? Mbak Ika sendiri dapat beasiswa nggak? Belum, Oh OTW, ya, OTW. siap. Insya Allah Mbak didoakan ya. Amin. Amin. Jadi kalau saya pribadi dapat beasiswa dari beasiswa Cendekia Basnas. Itu insya Allah dia biayai kuliah sampai semester 8 dan kemudian diberikan uang saku 400.000 per bulan. Masya Allah. Itu, alhamdulillah. Mungkin nanti kakak-kakak yang lain boleh menyampaikan. Oke, lanjut ke Kak Rustam ya. Ya, baik. Mungkin tadi sedikit berbeda dengan Karido. Kalau Karido kan dia prestasi akademiknya juga luar biasa ya, peraih IP 4 tadi ya. Ya, kalau saya sendiri agak sedikit berbeda lah. Ya mungkin kalau untuk prestasi beasiswa ya, beasiswa ketika itu ya saya dapat 2 beasiswa lah, tapi tidak kan dalam sebuah mahasiswa itu kan tidak bisa satu beasiswa tapi dapat lagi beasiswa. Nah, itu karena ya di waktu yang bersamaan. Nah, jadi ketika itu saya di awal dapat beasiswa PPA ya. PPA ini peningkatan prestasi akademik. Nah, ini cuman 1 tahun ya, 1 tahun. 1 tahun, 2 semester berarti ya? Iya, 2 semester. Nah, jadi ketika sudah selesai di PPA ini, kemudian saya daftar lagi di BSM. BSM ini beasiswa syariah mandiri. BSM. Nah, itu juga cuman 1 semester kalau BSM. Ya, tapi insya Allah cukup buat makan sehari. Ya, itu kalau itulah pentingnya berorganisasi ya, karena informasi beasiswa tersebut ya kita dapatkan dari sebuah organisasi. Kadang dari kakak-kakak tingkat kita, kakak-kakak senior kita, karena kalau kita menunggu informasi dari kampus kan agak sedikit bisa saja kita ketertinggalan. Nah, tapi itulah pentingnya kita berorganisasi sehingga kita bisa diberikan link-link atau info-info ya mengenai tentang beasiswa. Ya mungkin itu. Oke, kalau untuk Kak Kris. Iya. Kalau saya bicara prestasi mungkin secara akademik itu kurang sih gitu. Prestasi akademik, tapi tidak menutup kemungkinan nilai saya juga nggak turun dari 3,0 ya, 3,5. Di atas 3,5 alhamdulillah IP-nya gitu kan. Nah, yang lebih ini justru saya lebih banyak perubahan ya, banyak perubahan itu di dunia desain gitu kan. Nah, alhamdulillah salah satunya mentor saya ini Karido juga, ini dulu ada salah satu mentor saya di bidang desain gitu kan. Belajar juga dari beliau gitu. Iya. Jadi ada peningkatan
apa ya, peningkatan hasil karya gitu. Dulu dari semester 1 itu biasa aja karyanya gitu kan. Dan kemudian ya alhamdulillah sekarang sudah bisa buka usaha sendiri gitu, usaha desain gitu. Iya alhamdulillah. Kemudian kalau beasiswanya alhamdulillah, jadi saya dari semester 1 ya. Dari semester awal itu sudah mendapatkan beasiswa bidik misi ya. Beasiswa bidik misi. Bidik misi itu bukan cuma buat orang yang tidak mampu, tapi juga buat orang yang berprestasi. Wah, ya benar banget. Iya gitu. Itu sih mungkin. Kami itu ada di kampus di seluruh Indonesia. Bahkan kalau teman-teman dari Lampung kemudian kuliah keluar, ada kami di sana gitu. Oh. Nah, untuk gabungnya kita tergantung tadi teman-teman kemudian kuliah di mana yang pertama ya. Kalau misalnya dia mungkin di kampus UIN, nanti kita bisa hubungin teman-teman yang ada di kampus UIN. Nanti untuk CP-nya bisa dibagikan melalui kiriman Instagram yang Apa tuh ada di Instagramnya, Kak? Instagram kami UIN Raden Intan Lampung itu @kami Raden Intan. @kami Raden Intan. Iya, Gitu. kami Sobat Raden bisnis Intan. bisa dicatat ya. Jadi kalau misalnya mau daftar langsung hubungin itu. Siap. Jadi kaminya M-nya double ya. Nah, Kami. iya, siap. Jadi kalau kami itu M-nya double. Jadi ada matobi-nya ya. Benar. Kami. Kami. Iya, M. Jadi ada double M itu artinya mahasiswa muslim. Nah, jadi memang rata-rata yang kemudian bergabung di sini ya mahasiswa yang beragama Islam ya. Iya. Gitu. Tapi itu tadi kami nggak cuma ada di universitas Islam, tapi di universitas-universitas yang ternama baik dia Islam ataupun negeri juga ada. Bahkan kami untuk yang di luaran, misalnya di Pulau Jawa gitu ya, di universitas-universitas di Pulau Jawa, itu rata-rata yang menjadi pimpinan di organisasi kampus yang kita kenal dengan BEM gitu, itu rata-rata presiden BEM-nya itu adalah anak kami. Kalau teman-teman tahu Mas Fatur, Oh iya. Fatur ya dari UGM. Kalau teman-teman yang perempuan pasti kenal nih. Berarti sudah follow nih. Sudah follow ya, Mbak Ika udah follow. Sudah follow tuh kebetulan. Nah, sudah follow ya. Nah, Mas Fatur itu kader kami juga. Gitu. Iya, jadi dia sudah anggota biasa 2 ya. Jadi kalau di kami kan ada tingkatan. Jadi dia sudah di tingkatan 2 sebagai kader kami di Universitas Gadjah Mada. Banyak kok contohnya. Jadi nggak hanya di Universitas Gadjah Mada, juga ada di universitas, misalnya di Universitas Negeri Yogyakarta. Kebetulan teman saya dulu waktu ikut pengkaderan tingkat 2 itu dia juga presiden mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Wow. Pokoknya teman-teman ketika sudah masuk di kampus cari kami di sana. Pasti ada ya. Pasti ada. Nah tadi kalau disinggung sedikit tuh ya, ada tingkatan-tingkatan di dalam organisasi eksternal kami. Kalau boleh tahu tingkatannya itu apa sih Kak, dan gimana tuh strukturalnya di dalam organisasi kami? Ya, kalau di dalam struktural di organisasi kami, yang tingkatan pertama itu dia ada AB. AB apa AB, tuh? anggota biasa. Anggota biasa. Ya, nah jadi maba ataupun mahasiswa baru yang mau bergabung dengan kami itu pertama ada pintu lah, istilahnya pintu masuk ya, ataupun gerbang masuk ke kami. Itu ada namanya Daurah Marhala 1, DM1. DM1. Nah, jadi mahasiswa ataupun maba yang daftar ya ingin bergabung di kami, nanti akan kita ikut masukkan dalam pengkaderan, yaitu ada DM1 itu berkisaran 3 hari 2 malam. Jadi kita nginep di lokasi itu selama 3 hari 2 malam. Ya. Itu untuk AB. Ya, itu untuk AB. Jadi setelah selesai di DM1 dia masih sebutannya adalah AB, anggota biasa. Nah, dan terus kemudian setelah AB nanti kita ada namanya IJDK. Apa tuh IJDK? Indeks Jati Diri Kader. Indeks Jati Diri Kader. Ya, nanti di situ kita kasih pertanyaan-pertanyaan lah mengenai kader tersebut. Nah, kemudian baru nanti setelah lulus IJDK itu baru disebut dengan AB1. Anggota biasa 1. Anggota biasa 1. Ya. Itu tingkatan 1 gitu ya? Ya, itu tingkatan 1. Terus nah, selanjutnya setelah di AB1 kita nanti ada lagi IJDK. Masih mengenai tentang tadi Indeks Jati Diri Kader. Nah, untuk dia memasuki gerbang 2 yaitu DM2, Daurah Marhala 2. Nah, di situ kita bisa melihat kapasitas kader itu sendiri ya. Apakah ketika sudah memberikan pertanyaan dari IJDK tersebut, apakah sudah layak ataupun kemampuan ataupun kapasitasnya memang sudah lebih meningkat, maka nanti kita rekomendasikan untuk bisa mengikuti Daurah Marhala 2. Nah, untuk Daurah Marhala 2 ini dia
luas lah, bisa dimanapun, bisa di luar Jawa ataupun di luar Lampung itu sendiri. Jadi nanti organisasi kami itu banyak nanti yang membuka gerbang ataupun DM2. Nah jadi kita misalkan kita mahasiswa Lampung, kita bisa daftar di Jogja, kita bisa daftar di Bandung, itu ketika DM2 ya. Nah itu, nah nanti setelah DM2 dia AB2, disebutnya AB2, anggota biasa 2. Nah setelah AB2 nanti dari kaderisasi dari kami kembali memberikan IJDK, indeks jati diri kader, yang itu kembali mengukur kapasitas dari sebagai kader AB2. Nah nanti setelah AB2 dan setelah lulus dari IJDK baru direkomendasikan untuk bisa menjadi di DM3, daurah mahalah 3. Yang itu dia nanti bisa disebut AB3, anggota biasa 3. Nah jadi tingkatan pengkaderan di kami itu dia ada tiga. AB1, AB2 dan AB3. Oke. Kalau untuk ini untuk maksimal kita bisa masih tetap berkami ataupun berorganisasi di kami itu sampai umur 30 tahun. Jadi walaupun kita setelah lulus ataupun wisuda, kita masih tetap bisa bergabung di kami. Nah tadi udah dijelasin tuh ada strukturnya apa aja, ada tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kegiatan dalam kami itu ada apa aja Kak? Apakah ada perkumpulannya, dalam setiap perkumpulan itu ada ngebahas apa gitu, dan apa ya, hal-hal apa aja yang dilakukan gitu loh. Ya baik, kalau untuk ya kalau untuk agenda ya dari kami, ya mungkin saya lebih ke UIN aja ya, karena saya aktifnya di komisariat. Jadi komisariat namanya PK kami UIN Raden Lampung. Jadi di kami di Komsat UIN itu dia ada beberapa bidang yang membidangi ya. Jadi ya di situ kita bagilah program-program dari bidang-bidang tersebut. Misalkan dia ada KP, kajian publik ya, kebijakan publik. Nah di situ kita bisa membahas isu-isu terkini lah, ataupun isu-isu yang dia sedang hangat dah sekarang, ataupun dari isu politik ataupun isu-isu yang lainnya. Nah jadi di KP ini kita bisa berdiskusi mengenai hal-hal tersebut. Kita bisa mengundang narasumber yang itu ternama ataupun yang bisa menjawab dari menyelesaikan isu-isu tersebut. Nah jadi kita ya setiap pekan misalkan ada agenda-agenda diskusi dan sebagainya. Dan kemudian juga ada bidang humas ya, hubungan masyarakat. Nah yang di sini kita ternyata di kami ya, kita tidak hanya belajar berdiskusi ataupun berpolitik lah. Nah kita di kami khususnya di bidang humas kita bisa diajarkan untuk desain lah. Contohnya seperti tadi sahabat kita Akhina Kris ya, yang tadinya mungkin tidak paham dan tidak pandai dalam berdesain ya, ketika kita bergabung di kami ya kita diajarkan juga bagaimana kita bisa mendesain ya, baik itu mendesain banner dan sebagainya, pamflet dan sebagainya. Nah kemudian ada juga dia agenda pekanan lah dalam sebuah kaderisasi ya, dia namanya. Jadi kader 1 ataupun AB1 di kami itu diwajibkan untuk mengikuti namanya MK1. Ya. Mantap. MK klasikal 1. Ya, jadi kader yang memang terdaftar di kami ya harus, khususnya AB1 ya harus bisa aktif dan mengikuti namanya MK1, yaitu bisa diagendakan sepekan 1 kali. Nah, itu. Nah, Ika mau ke Kak Kris dulu nih. Kak Kris, kan ini sama nih tadi udah disebutin juga ada banyak banget kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kami. Nah kalau boleh tahu nih dari Kak Kris pribadi, apa aja sih hal-hal yang udah Kak Kris dapat dalam organisasi kami tersebut? Masya Allah. Hal-hal ya. Pasti banyak banget ya Kak ya. Banyak banget sih, sampai bingung mau nyebutinnya. Saking banyaknya soalnya kan. Oke, yang pertama adalah hal-hal kekeluargaan yang pertama. Kekeluargaan itu kalau di kami itu berasa kayak keluarga kedua lah. Oke. Kalau yang masih jomblo ya keluarga kedua. Kalau yang udah nggak jomblo keluarga ketiga tuh ya. Iya. Keluarga kedua setelah yang keluarga di rumah ya gitu ya. Iya. Tuh yang pertama adalah kekeluargaan. Nah, saya rasakan bahwa di kami itu rasanya itu seperti keluarga sendiri gitu. Kita misal sedang butuh apa gitu. Misalkan saya butuh pulsa nih ya. Mungkin ada butuhnya doang nih. Nah, ya jadi ketika ada kesulitan ataupun kita lagi ada keluangan gitu ya,
Nah itu kita saling berbagi gitu, maupun kita kala sempit maupun susah ataupun kita senang gitu kan, itu semua itu merasakan gitu. Jadi di situ salah satu hal-hal yang sangat luar biasa di kami gitu. Kemudian yang kedua adalah apa Kak? Sifat ini Apa tuh? apa ya, tidak mau menyalahkan ya, toleransi gitu Oh, ya. sifat Toleransi toleransi. walaupun kita istilahnya berbeda-beda gitu kan ya, Tetap satu. beda-beda tetap satu kami. Iya, terus apa ya Kak? Yang jelas pelajaran-pelajaran banyak ya yang saya ambil dari kami ialah mental ya, yang jelas. Oh, iya. Itu kita dapat membangun Benar. mental baik kepribadian, public speaking, kemudian mental untuk leadership ya, kepemimpinan gitu kan, bagaimana kita memimpin sebuah organisasi itu seperti apa gitu kan, memimpin rapat. Nah ini hal yang kecil itu mungkin sangat disepelekan oleh Iya, orang benar. lain, tapi ini sungguh luar biasa gitu, memimpin rapat aja sampai sebuah pelajaran gitu ya. Kalau orang yang nggak pernah memimpin rapat mungkin gemeteran gitu di depan, Grogi gitu ya. grogi gitu kan. Nah di kami ini adalah salah satu pelajaran yang dapat saya ambil itu luar biasa di ketika memimpin rapat depan orang Murid-muridnya. gitu. Bener banget sih. Nah itu kemudian di bidang sosial juga luar biasa gitu. Ada kita sering juga bagi-bagi nasi ya Kak ya. Nah Oh. jadi artinya bisa menyalurkan apa ya, rasa kesenangan itu buat orang lain juga gitu kan. Orang yang membutuhkan kita bagi, saling berbagi. Nah itu tadi Bener. gitu. Oke deh sobat bisnis, tadi tuh udah tahu tuh ya tentang organisasi kami itu. Jadi kalau misalnya sobat bisnis mungkin banyak yang pengen daftar organisasi kami, bisa tuh langsung hubungi. Kalau misalnya di UIN ya Kak ya, di IG-nya Raden Intan, kami Raden Intan. Kami Raden Intan double M tuh ya. Kalau misalnya di universitas-universitas lainnya juga bisa, mungkin langsung tanya-tanya aja ya Kak, kan apa sudah ada di Universitas Lampung khususnya ya Kak ya. Kapal besar itu ketika berlayar di lautan siap menerjang segala ombak gitu ya, dan angin yang menerpa. Artinya ketika kamu ingin menjadi seorang yang besar, itu harus siap ditempa dan menemukan segala bentuk ketidaksukaan yang kemudian mungkin nanti kamu akan temukan di depan. Artinya ketika nanti kita menjadi seorang mahasiswa, ketika kamu ingin menjadi seorang yang besar, dalam artian menjadi seseorang yang besar dalam pemikiran, besar dalam pemahaman, dan kemudian juga besar di hadapan banyak orang, itu kamu perlu yang namanya ditempa. Bener. Karena kita itu bakalan ditempa terbentur dan terbentuk ya. Nggak tahu-tahu gelas itu kan nggak jadi gelas gitu doang, dibakar dulu, dipanaskan. Harus ada prosesnya juga. Iya, benar sekali. Dan kemudian kalau untuk yang akan dilakukan ke depan ya tadi Bu ya. Oke, kalau saya pribadi sih setelah ini inginnya sih bisa pulang untuk salat Jumat. Oh. Ya setelah ini pulang kemudian mengabdi di kampung ya, insya Allah di kampung halaman, karena memang di sana banyak hal yang perlu kita bangun. Salah satunya adalah sumber daya manusianya. Benar. Artinya apa yang kemudian saya dapatkan di kampus sebisa mungkin saya bawa pulang. Dan yang terpenting sih saya tuh pengen jadi seorang wirausaha, karena memang Rasulullah juga itu dulu berniaga. Artinya kata Rasulullah itu kan kalau kita itu berniaga, Allah akan bukakan 9 dari 10 pintu rezeki. Banyak tuh. Jadi kalau kita jadi guru cuma 1 pintunya. Mending kita jadi wirausaha, jualan gitu kan. Jadi banyak rezekinya insya Allah. Tapi tetap ya, untuk kemudian mengabdi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui anak-anak bangsa, itu tetap dilakukan. So, itu cukup Mbak. Oke. Wah, keren ya statementnya. Nah kalau untuk Kak Rustam apa nih Kak? Ya untuk statement ya, mungkin kalau kita bisa melihat ataupun belajar dari sebuah pohon ya, mungkin semakin tinggi pohon itu maka angin yang akan menerpa akan semakin kencang ya. Itu juga pun begitu juga sebagai diri kita selaku sebagai mahasiswa, itu adalah sebagai tataran pendidikan kita yang tertinggi ya. Jadi ketika kita menjadi seorang mahasiswa ya pasti cobaan dan ujian itu akan semakin kuat dan semakin kencang ya untuk menguji kita. Nah jadi walaupun kita sudah memiliki kemampuan dan kapasitas yang itu luar biasa, jadilah seperti padi yang dia semakin tua semakin menunduk ya, jangan semakin tua malah semakin meninggi. Nah saya juga ambil dari kutipan kredo gerakan kami yang bahwasanya
karena kami memandang kehidupan ini adalah tempat untuk belajar. Nah, jadi ya bagaimana kita sebagai seorang pemuda ya, jadikanlah semua kehidupan kita itu sebagai pembelajaran untuk kita ke depan. Bagaimana jika kita memiliki suatu kehidupan yang itu buruk ataupun baik, yaitu jadikan kita sebagai evaluasi untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, untuk agenda ya ataupun nanti apa yang akan dilakukan ke depan khususnya di kami UIN Raden Intan Lampung, nanti kita bakal mengadakan yang namanya diskusi ataupun kajian mengenai bagaimana sih tips untuk bisa mendapatkan beasiswa di UIN Raden Intan Lampung, dan juga bagaimana sih kita untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi ya, khususnya di UIN Raden Intan Lampung. Ya nanti terus pantengin aja ya untuk IG @UIN kami Raden Intan Lampung dan juga di @Raden Intan kita. Nanti insya Allah kita akan bisa mengeser agenda-agenda khusus untuk mahasiswa. Kalau untuk Kak Kris? Iya. Kalau untuk saya nggak jauh beda tadi. Jadi ketika kita ingin menjadi lebih baik, maka ada 3M ya. Apa tuh 3M? 3M. Yang pertama adalah mulai dari hal yang kecil. Ya. Mulai dari hal yang kecil. Oh, yang pertama. Iya. Yang pertama mulai dari hal yang kecil. Mulai dari hal yang terkecil. Sekecil apapun perjuangan kita, insya Allah kalau itu baik bakal membuahkan hasil yang baik. Benar. Nah, amin. Tuh. Kemudian yang kedua adalah mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Sebelum kita ingin merubah seseorang, kita harus merubah diri sendiri. Nah, maka tumbuhkan motivasi untuk memperbaiki diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mulai dari sekarang. Jangan tunda-tunda. Jadi benar. Ketika kita ingin memiliki perubahan, ketika ingin menjadi lebih baik, maka 3M tadi. Yang terakhir adalah mulai dari sekarang. Jangan tunda-tunda. Jangan besok. Nah, itu bakal lupa. Gitu. Maka mulai dari sekarang. Detik ini pun, kalaupun Mbak Iko nanti mau gabung ke kami ya, mulai dari sekarang ya. Jangan tunda-tunda. Iya gitu. Kemudian ke depan mungkin kalau mahasiswa ini memang seharusnya bukan cuma aktif di luar gitu kan, tetapi memang harus kita mengembangkan apa yang sudah kita miliki, lalu kita aplikasikan ya, mengaplikasikan yang sudah kita pengetahuan yang sudah kita miliki, lalu kita aplikasikan di daerahnya gitu. Benar kata Kak Rido tadi. Maka kita ke depan mudah-mudahan bisa mengabdi di daerah kita masing-masing gitu. Amin. Itu mungkin, Mbak. Nah itu udah denger tuh ya teman-teman sobat bisnis semuanya yang lagi di rumah, mungkin lagi pada dengerin juga. Banyak banget nih hal-hal yang bisa kita ambil tuh ya, bahwa organisasi itu adalah sebuah wadah untuk kita semua yang mau belajar gitu ya sobat bisnis ya. Jadi kita berorganisasi juga pasti ada suatu tujuan gitu ya, ada tujuan-tujuan tertentu, dan tetap memilih organisasi itu mengikuti dengan kata hati sobat bisnis masing-masing gitu ya. Jangan terlalu ngikutin kata teman, dan juga jangan sementang-mentang temennya ikut organisasi ini, ayo deh ikut organisasi ini gitu ya. Jangan, jadi nanti jatuhnya nggak melakukan kegiatannya itu secara tulus gitu ya, nggak dari hati gitu ya sobat bisnis semuanya. Nah mungkin kayaknya cukup gitu aja deh perbincangan-bincangan kita hari ini. Tapi sobat bisnis jangan kemana-mana, karena kita bakalan ketemu lagi kok di next siaran berikutnya. Satu lagu terakhir untuk kalian dari lagunya Ungu, Saat Bahagia featuring Andin. Berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu untuk jadi